Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Ririn, dan yang saya hormati juga Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom pada kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pernah berkat rahmat taufik hidayah dan inayahnya kita diberi kesempatan dan ditakdirkan untuk mengikuti kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan di pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian ngopi pagi pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah dan doa awal majelis dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubadi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakash syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Kalau sudah aku membayar. Saudara Lutfi. Kepada Saudara Lutfi dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Lutfi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menambah keimanan kita dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, menjadi sebab turunnya berkah pada kita semuanya, sehingga kita lebih khusyuk, lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk pada acara inti kita, yaitu kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Kepada Abi Ridwan Abadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabitu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulullah rabbil zikri ilmu wa rizqi fahma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu lagi di acara ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, insyaallah. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita daya, memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa belajar, bisa bertemu ya, dan juga bisa mendapatkan hikmah dari pembelajaran kita untuk penyemangat ikhtiar kita di pagi hari ini. Sobat sekalian, alhamdulillah. Di acara ngopi pagi kali ini kita akan lanjutkan lagi kajian-kajian kita di pekan-pekan sebelumnya. Yang pertama, Abi mohon maaf ya, kemarin banyak yang japri tanya, Coach, yang kemarin disampaikan waktu Zoom sebelumnya, link YouTube dari kajian yang seri leadership ternyata tidak ada. Ya, ternyata kemarin Abi cek nggak ada ternyata ya. Jadi tidak semua kajian ngopi pagi ternyata sama admin di-upload di YouTube gitu. Jadi mohon maaf kalau ternyata dicari di YouTube-nya nggak ada ya. Jadi semoga nanti doakan para admin bisa istiqomah untuk mengupload ya, sehingga nanti mungkin yang tertinggal kajian-kajian bisa menyimak lagi nanti di YouTube. YouTube-nya di PEU ya, di Pondok Entrepreneur Usman kalau nggak salah PEU TV ya. Sahabat sekalian, hari ini kita akan lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang 5 level rizki ya. Hari ini kita akan lanjutkan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Jadi Ustaz Ahmad, mohon kemarin pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab apa saja, kita akan jawab di sesi hari ini ya, bisa di share ke Abi ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sembari menunggu pertanyaan, kita akan lanjutkan. Ya. Ada tahapan yang akan kita bahas bagaimana kita bisa istiqomah ya, pada pertanyaan terakhir. Ada tahapan-tahapan istiqomah menghasilkan sesuatu ya. Jadi Abi menggambarkan bahwa satu film saja yang kemarin MCU bisa membuat sebuah film yang hasilnya jadi mahakarya luar biasa, apalagi kehidupan kita. Jadi kita sama Allah diberikan satu kesempatan hidup di dunia ini tentu tidak sia-sia ya. Nah, kalau seandainya sebuah film itu bisa menghasilkan sampai
triliunan rupiah. Nah, ini mungkin kita namanya share sedikit ya, kemarin yang kita sudah bahas. Ada satu film yang ternyata bisa menghasilkan sampai 41 triliun. Wah, ini kan bukan main-main ya. 41 triliun itu angka yang cukup besar ya. Nah, dari hanya sebuah film saja itu bisa menghasilkan segitu. Apalagi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita harusnya ya. Apalagi kehidupan kita. Maka kehidupan kita seharusnya sudah bisa menghasilkan jauh lebih dari itu. Ya. Harusnya jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih powerful lagi. Ya. Kalau seandainya film saja bisa menghasilkan sampai seluar biasa itu. Nah, ini sebentar. Oke. Izin sharing screen ya. Sebuah film di Marvel ini satu film saja ya, namanya Avengers Endgame itu bisa menghasilkan 2.798 miliar US dollar ya, dari hanya sebuah film. Kalau kita ngelihat dari sini, kok bisa sebuah film bisa menghasilkan segini? Ini kalau dirupiahkan kira-kira gitu ya. Satu film ini omsetnya dari 2.798 miliar US dollar itu setara dengan 41 triliun ya, 41 T. Hanya dari sebuah film saja. Pertanyaannya, kalau seandainya ada sebuah film, dan ini bukan pertama kalinya, lihat, Marvel ini sudah pernah buat Avengers War dengan 2.000 miliar US dollar, The Avengers 1.500 miliar US dollar, The Avengers Age of Ultron 1.400 miliar US dollar. Jadi angka puluhan triliun ini dihasilkan dari sebuah film-film. Nah, kalau kita melihat seandainya film saja itu bisa sampai sedahsyat itu, nah ini sedahsyat itu artinya hanya dari sebuah film bisa menghasilkan sampai sebesar itu. Maka bagaimana dengan kehidupan kita? Ya tentu kehidupan kita itu lebih berharga, lebih keren daripada hanya sebuah film. Ya. Jadi ini yang menjadi trigger pertanyaan kita terakhir kemarin ya. Jadi kalau seandainya dia bisa menghasilkan sampai sebesar itu, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita melihat ya Marvel tadi ini, the film Avengers Endgame 2019 itu sudah disiapkan dari tahun 2008, fase 1, fase 2, fase 3. 2008 menyiapkan 1, 2, 3 beberapa film sampai jadi Avenger assembling, lalu fase keduanya juga baru fase ketiganya. Itu sudah disiapkan selama lebih dari 10 tahun, 2008 sampai 2019 tahun, hanya untuk menyiapkan sebuah film, sebuah mahakarya. Nah, pertanyaannya banyak sekali. Ya, maka ciptakan mahakarya atau masterpiece kita sebagai persembahan untuk Tuhan. Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita yang satu kali ini. Nah, inilah menjadi gambaran kita ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita benar-benar bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa menjadikan kehidupan kita yang sekali ini menjadi kehidupan yang luar biasa, ya, menjadikan kehidupan yang bukan kehidupan yang biasa-biasa saja. Jadikanlah sebuah masterpiece dalam kehidupan kita, jadikan karya-karya terbaik kita. Nah, ini menjadi satu pembelajaran buat kita semua agar teman-teman semua bisa bertumbuh di dalam kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu pengantar yang kemarin sudah kita bahas di ngopi pagi kita sebelumnya. Nah, sekarang di ngopi pagi kita hari ini kita akan coba bahas beberapa pertanyaan ya kemarin, karena kemarin ini kita membahas tentang tahapan atau step by step-nya seperti apa kalau kita mau bagaimana menciptakan masterpiece-nya. Nah, kita review dulu sedikit. Kemarin dari belief kita rubah menjadi knowledge kita rubah menjadi action menjadi result menjadi impact. Nah, jadi tahapannya itu ya. Jadi keyakinan atau keimanan kita ya, kita rubah, kita konversi menjadi pengetahuan kita rubah menjadi tindakan kita rubah menjadi hasil ya. Hasil itu kita rubah menjadi dampak itu kita pertahankan self sustainable. Nah, untuk tahapan-tahapan ini, belief menjadi knowledge, itu kita butuh perubahan mindset. Pola pikir kita harus menjadi lebih baik lagi. Knowledge menjadi action, itu butuh leadership, ya, kepemimpinan kita. Ya, karena tanpa kepemimpinan, kita belajar kemana-mana, ilmunya banyak, tapi tidak menghasilkan. Nah, dari action menjadi result, itu butuh kompetensi. Pengulangan, repetition, sampai kita kompeten, sampai kita ahli. Ya. Result menjadi impact, itu butuh kesadaran, butuh awareness, kesadaran diri kita. Nah, impact menjadi sustainability itu butuh namanya
kaderisasi, duplikasi. Nah, ini tahapan kita kemarin sebelum Abi lanjutkan materi-materi kita tentang mindset, leadership, kompetensi, awareness, dan duplication. Nah, ini kita akan coba jawab dulu pertanyaan yang kemarin belum terjawab ya, teman-teman sekalian. Silakan Ustaz Ahmad, apa yang menjadi pertanyaan kemarin? Yang Baik. pertama. Izin saya membacakan pertanyaan yang belum terjawab di kajian ngopi pagi minggu kemarin. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Coach, doa atau riyadhah minta rezeki dalam bentuk jodoh, lalu ada yang mendekat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui yang datang itu jawaban atas doa kita atau Allah sedang kasih ujian? Masya Allah. Baik. Ya, apapun masalah kita, salah satu yang terbaik adalah kita berdoa dan minta kepada Allah. Ya, apapun yang terjadi, ya baik itu hal baik, hal buruk, kita tetap selalu harus berdoa dan minta petunjuk kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita membedakan? Apakah sesuatu yang datang itu adalah kebaikan atau keburukan? Betul. Ketika kita berdoa, kadang seringkali Allah memberikan kepada kita ujian. Ya, ada ujian kepada kita. Nah, ini pertanyaannya. Kalau kita sudah riyadhah, kita minta kepada Allah. Nah, biasanya fokus hati kita, vibrasi kita pasti ke arah jodoh. Nah, kalau kita misalnya sudah ada yang mendekat, maka yang terbaik sebenarnya dalam konteks mencari jodoh, jangan didrive oleh nafsu, tapi harus didrive oleh iman. Drive itu artinya yang di depan, yang memimpin kita. Itu bukan nafsu. Karena kalau yang mendrive itu nafsu, maka pasti kita akan mencari sesuai dengan syahwat dan nafsu kita. Tapi kalau seandainya kita didrive oleh iman, maka insya Allah yang datang itu adalah kebaikan. Maka cara pertama, tipsnya, milikilah murabi atau milikilah guru. Jadi sebaik-baiknya kita tadi riyadhah mencari jodoh, maka kita minta petunjuk kepada guru kita. Jadi agar guru kita dan guru, ya, sama guru lah nanti yang akan menjodohkan. Jadi ini menarik. Misalnya ada si Fulan punya guru, ya, punya guru, misalnya gurunya Ustaz A, ya. Ada si Fulana misalnya juga, misalnya ada gurunya misalnya Ustaz B gitu. Nah, maka dalam konteks mencari jodoh ini sebaiknya kita adalah mengajukan kepada guru kita untuk dicarikan jodoh. Kita cerita apa kebutuhan kita, kelebihan, kelemahan, dan seterusnya. Kita buat apa yang namanya seperti proposal gitu, dan nanti biar guru kita lah yang mencarikan yang terbaik buat kita. Maka insya Allah kalau guru ketemu dengan guru, insya Allah yang terjadi adalah kebaikan. Nah, ini salah satu contohnya yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita dengan diri kita sendiri, nah bisa jadi nanti di-drive-nya oleh nafsu. Nah, poin pertama yang harus kita pahami. Coach, bagaimana kalau seandainya kita tidak punya murabi, kita tidak punya guru, gitu ya? Maka yang kedua, ketika ada yang mendekat, selalu istikharah, minta lagi sama Allah. Ya Allah, benarkah ini? Kalau ini maka dekatkanlah, ya mudahkanlah. Tapi kalau bukan jauhkanlah. Nah, jadi agar apa? Agar yang mendrive kita bukanlah nafsu, tapi yang mendrive kita adalah guru. Nah, yang mendrive kita adalah iman. Nah, kalau yang pertama tadi, ya biasanya ya pengalaman di beberapa murabi itu pasti mengistiharohi juga. Mengistiharohi ini benar nggak jodohnya terbaik. Nah, dan biasanya guru itu akan lebih, insya Allah lebih tajam hatinya. Ya. Tapi kalau seandainya kita nggak punya tadi, maka kita yang harus istiharoh, kita dekatkan. Nah, kalau seandainya ternyata baik, semoga didekatkan. Tapi kalau seandainya bukan, semoga dijauhkan. Nah, di sisi itulah kadang-kadang seringkali ada nafsu. Kenapa? Karena kita riyadhah sendiri gitu ya. Karena kita sendiri kadang-kadang seringkali mata kita membohongi, menipu dan seterusnya ya. Nah, ini penting sekali untuk kita benar-benar bisa memahami ya. Nah, yang ketiga cirinya adalah kalau kita guru nggak ada, yang kedua kita misalnya misalnya kita istikharah sendiri kok kayaknya nggak ada jawaban gitu. Ya maka ketika kita melihat, ya salah satu yang bisa kita lihat dari seorang pasangan itu yang pertama adalah bagaimana akhlak dan imannya. Bagaimana dia akhlak dan imannya kepada Allah, ibadahnya, bagaimana dia secara pemahaman agamanya. Yang kedua, lihat bagaimana perlakuannya kepada orang tua. Ya, pada orang tua. Yang ketiga, lihat bagaimana perlakuannya kalau dia dengan anak-anak kecil. Baru kita ngelihat secara parasnya, wajahnya, hartanya, dan seterusnya. Ya, maka insya Allah, kalau kita mendahulukan iman daripada nafsu, maka insya Allah yang didapatkan adalah kebaikan. Nah, cirinya ujian itu kadang-kadang seringkali syahwat kita, nafsu kita yang mendrive, sehingga kita ngelihatnya pengennya kalau misalnya Ikhwan pengennya ngelihat yang cantik, ya akhwat ngelihatnya mungkin cuma yang ganteng, yang kaya. Nah, maka kalau kita sudah menikah di drive oleh nafsu, maka insya Allah kita akan menjadi ujian, gitu ya. Nah, maka usahakan
Ya kita punya guru, tempat kita bertanya, mencarikan jodoh dan seterusnya. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Coach. Bagaimana cara kita Waalaikumsalam. menghilangkan rasa kecewa yang ditimbulkan dari orang-orang terdekat ketika menjalankan bisnis? Jazakillah khair. Bagaimana cara menghilangkan rasa kecewa ditimbulkan oleh orang terdekat ketika kita menjalankan bisnis? Kecewaan itu karena ada harapan. Orang kecewa karena kita berharap. Kalau kita berharap dan berharapnya terlalu besar kepada manusia, maka itu sebenarnya awal mula kekecewaan. Misalnya kita menjalankan bisnis, kita punya partner. Kita berharap nih partner kita punya ekspektasi. Wah, ini kayaknya partner kita ini hebat nih, kayaknya kita bisa membantu kita, kayaknya ini apa segala macam. Nah, ternyata partner kita tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, kalau kita berekspektasi terlalu tinggi dan kita punya harapan kepada manusia, maka seringkali kita kecewa. Maka kembalikan lagi aja kepada Allah. Ya Allah, ya aku hanya berharap kepadamu. Ya, kadang-kadang Allah itu cemburu gitu. Ketika kita berharap kepada selain Allah, sama Allah dikasih ujian. Ya, di ujian. Ujiannya apa? Ujiannya pada orang-orang yang kita gantungkan, gitu ya. Nah, maka langkah atau cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kembalikan dulu kepada Allah. Kenapa? Karena insya Allah kita tidak akan marah, tidak akan kecewa kalau memahami betul setiap peristiwa dan setiap kejadian yang hadir dalam hidup kita atas izin Allah. Allah mengatur semua skenario-nya untuk kita mengambil hikmahnya. Apa hikmah pelajaran terbaik? Ketemu partner yang tidak amanah, ketemu partner yang tidak baik, kita cek apa. Oh, Allah mengajarkan apa kepada kita di situ. Ketemu partner yang menipu, mungkin apa yang kira-kira Allah ingin ajarkan kepada kita di situ. Nah, maka ketika kita tadi kecewa yang ditimbulkan oleh orang terdekat ketika kita menjalankan bisnis, jangan lihat orangnya, tapi lihat siapa yang mengirim, gitu ya. Bisa jadi yang didatangkan kepada kita itu adalah tujuannya agar kita bisa melatih, menempa, mengajarkan kepada orang lain, ya, kebaikan-kebaikan. Atau yang kedua, bisa jadi kita yang sedang ditempa. Kita sedang ditempa apa? Untuk lebih sabar, untuk lebih bijaksana, untuk lebih bisa apa namanya membina, untuk bisa lebih mengayomi. Banyak hal mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya di sana. Kira-kira gitu. Nah, ini maka kita harus mengambil hikmah dengan tidak melihat partnernya, tapi yang dilihat ada tempat kita. Siapa? Allah. Nah, maka kita kembalikan. Allah kira-kira menginginkan apa dalam setiap kejadian. Nah, jadi salah satu yang perlu kita latih dalam diri kita mulai mengurangi ketergantungan dan harapan kita kepada manusia, tapi kita mulai menyandarkan kepada Allah. Karena pasti, ya, menyandarkan kepada partner, kepada orang, kepada manusia, pada apapun itu, kadang Allah cemburu kepada kita. Ya, baik. Silakan. Baik. Selanjutnya, Assalamualaikum Abi. Bagaimana cara memulai untuk awareness atau berkontribusi untuk masyarakat? Karena bagi saya hal ini merupakan hal baru tapi tidak tahu bagaimana dan memulai dari mana. Apakah tiba-tiba bikin komunitas, LSM, masjid atau bagaimana? Atau ada dari hal sederhana dulu dari yang bagaimana, Abi? Oke, baik. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini menarik ya, karena baik. Coba kita kembalikan ke sini dulu tadi. Nah, awareness atau kesadaran itu ada di fase keempat. Nah, jadi belief menjadi knowledge itu mindset dulu. Jadi dari belief menjadi knowledge kita tuh harus punya pola pikir yang benar. Jadi karena banyak orang dia punya belief, kenapa dia nggak belajar, modal nekat saja karena mindsetnya salah, bisa jadi. Ya pola pikirnya salah. Sehingga apa? Sehingga hanya bermodalkan nekat saja, dia nggak mau belajar ilmunya. Seringkali hanya di satu titik dia akan jatuh. Knowledge menjadi action adalah leadership. Insya Allah nanti apa namanya pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba ngulang dari mindset ya. Mindset kita coba perdalam nanti leadership ya. Action jadi riset kompetensi, riset menjadi impact adalah awareness. Nah, jadi sebenarnya sebelum masuk ke awareness, tahapannya adalah kita harus punya mindset yang benar, punya leadership dulu yang oke, punya kompetensi berhasil, baru masuk awareness. Kira-kira gitu. Karena awareness ini tahapan keempat. Kalau sudah awareness kita sudah jadi, baru kita duplication. Nah, maka ini tahapan secara umum ya. Tapi kalau seandainya pertanyaan bagaimana kita membangun kesadaran, kesadaran itu sebenarnya tidak perlu menunggu kita kaya, tidak perlu menunggu kita sukses. Kesadaran ini kan artinya menyadari ya, menyadari tentang diri kita. Ya. Nah maka
eh, kesadaran yang sering diajarkan sama apa namanya guru-guru kita. Abi pun kalau di dalam kelas SBC, OYC selalu menyampaikan kesadaran itu begini. Titik di mana ketika kita tadinya hanya berpikir, oh saya punya uang. Contoh misalnya, uang ini punya saya sendiri. Nah itu berarti orang yang belum sadar, gitu, belum memiliki kesadaran. Kesadaran itu tingkatannya kita naikkan. Contoh misalnya, kita menyadari betul apa yang terjadi. Coba misalnya, kita berhenti sejenak, kita fokus, lalu kita bernapas. 1, 2, 3, kita napas. Orang yang tak kesadaran, dia hanya akan melakukan nafas itu sekedar bernafas saja. Oh ya, saya bernapas. Bernafas saja. Tapi mereka yang memiliki kesadaran, kesadaran itu tahapannya adalah ketika dia bernapas. Oh, iya. Saya bernafas ini, udara ini nggak gratis sebenarnya. Udara ini ada yang memiliki. Oksigen ini ada yang memiliki. Siapa contohnya? Oh, ternyata oksigen ini dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Kenapa tumbuh-tumbuhan ini? Karena tumbuh-tumbuhan inilah yang dia berfotosintesa, dan hasil dari fotosintesanya mereka melakukan sebuah aktivitas yang hasil outputnya itu adalah udara atau outputnya adalah oksigen. Maka kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini, maka kita bisa jadi nggak bernafas. Maka ketika kita punya kesadaran, oh berarti saya sebaik-baik juga ya dengan yang namanya tumbuhan gitu ya. Saya nggak boleh semena-mena ya. Kenapa? Karena mereka tumbuh-tumbuhan inilah yang menghasilkan oksigen untuk bisa buat kita bernafas. Tumbuh-tumbuhan ini. Nah, itu level kesadaran. Maka kita akan baik dengan tumbuhan. Kenapa gitu? Tapi kita nanti akan lihat lagi, tapi tumbuh-tumbuhan ini dia bisa hidup. Kenapa? Karena di dalam tanah itu ada cacing, karena ada burung-burung yang dia juga membantu untuk persilangannya, karena mungkin ada hewan-hewan yang dari kotorannya itu menjadi pupuk untuk mereka, gitu. Nah, ketika kita sadar, maka kita akan baik juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Lalu kita nanti akan sampai pada kesadaran, oh, ternyata makhluk-makhluk ini mau itu tumbuhan, mau itu hewan, mau itu binatang, ternyata mereka semua ini adalah ciptaan Allah. Oh, berarti kalau kayak gitu, berarti saya bisa bernafas tadi, itu karena Allah izinkan ya ada oksigen. Kalau seandainya Allah tarik itu oksigen dari dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bisa jadi kita masuk rumah sakit dan kita harus bayar untuk bisa mendapatkan oksigennya. Masya Allah. Berarti kalau gitu ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya bisa bernapas ini karena nikmat dari ya Allah. Nah, kalau seandainya kita sudah sampai level kesadaran seperti itu, maka pasti akan mudah kita untuk berbagi. Kita akan sadar betul bahwa apapun yang kita miliki, apapun dalam kehidupan kita itu, enggak semuanya itu milik kita. Itu hanya titipan untuk kebaikan. Nah, di titik itulah yang namanya kita memiliki level kesadaran. Sadar. Sadar tentang apa? Oh ya, kehidupan dia mengatur. Sadar ada makhluk-makhluk lain. Ada orang-orang lain. Sadar kita harus hablum minannas, sadar kita harus hablum minallah. Nah, level kesadaran inilah yang sebenarnya yang harus kita miliki. Nah, dalam konteksnya rezeki, dalam konteksnya pendapatan, hasil, gaji, finansial, bisaroh, apapun yang kita miliki dalam bentuk materi misalnya, Habis selalu menyampaikan, ingat, kita harus sadar juga bahwa yang ada yang kita pegang, ya contohnya sederhananya gini. Ini contoh-contoh sederhana ya. Abi kok mau sih ngisi OYC kemana-mana keliling gitu ya. Ini hari ini Abi sedang di Makassar ini. Jadi kalau kemarin di sini udah siang kira gitu. Kalau kemarin ngisinya ngopi paginya dari Malang atau Jogja ya. Nah hari ini ngisi ngopi paginya dari Makassar. Nah kalau mau keliling dari kota ke kota, sharing dan lain-lain gitu. Dulu Abi mengungkapkan kesadarannya kayak gini. Ini kesadarannya. Rizki itu ada dua. Rizki yang kadang kita terima mentah, ada rizki yang kita terima matang. Kira-kira Pak Ismail kalau seandainya dikirimin makanan, pengennya dikirimin misalnya dibawain sama Bu Santi, nah, Bu Santi bilang, ayah nih ini apa namanya bahan-bahan makanannya ya masih mentah semua tuh dibawainnya misalnya ada wortel, ada kentang, ada apa segala macam masih mentah ya, ada ayam, ada apa mentah. Atau dibawainnya sudah menjadi sayur sup. Nah, kira-kira Pak Ismail lebih suka yang mana? Mentah atau matang? Yang sudah matang, Coach. Sudah matang, Masya Allah, luar biasa. Apalagi minumnya tambah madu ya. Wah, Insya Allah. mantap sekali ya. Nah, dulu Abi berpikir begitu dalam level kesadaran. Banyak orang berpikir mati-matian itu sebenarnya mengejar apa namanya rizki yang masih mentah. Rizki masih mentah itu begini. Contoh, Abi bekerja bisnis. Ada dua nih. Yang satu sinergi, yang satu SBC. Nah, logonya kalau dilihat sama kan gitu ya. Sinergi itu kalau membuat pelatihan, itu orang bayarnya 5 jutaan ke atas. Misalnya, oh ada pelatihan sinergi apa? BRM 5 juta ke atas. Terus kalau mau membuat coachingnya itu ratusan juta, 250 jutaan ke atas gitu, kira-kira gitu. Tapi SBC itu membuat pelatihan, SBC gitu ya,
apa namanya, ada coaching, 1 year coaching free, Abi nggak dibayar. Nah, bagi orang umum mungkin melihatnya adalah enakan di sinergi dong, sinergi bisa menghasilkan, punya duit apa segala macam. Sementara kalau di SBC kan nggak dapat apa-apa. Nah, ini berarti level belum memiliki kesadaran. Kalau kita memiliki kesadaran, kenapa dua-duanya Abi lakukan dengan maksimal, dilakukan dengan powerful, tidak ada bedanya seolah-olah yang bayar dan tidak bayar? Karena dua-duanya sebenarnya dua-duanya mendapatkan balasan. Jadi yang satu balasannya masih mentah, yang satu balasannya udah matang. Contohnya apa? Misal gini. Kalau seandainya di sinergi, oke, ada pelatihan, Abi dibayar misalnya 4 juta atau 5 juta. Uang 4 juta atau 5 juta ini itu masih mentah. Kayak tadi Pak Ismail dikasihnya kentang, wortel, ayam, yang masih harus nanti diolah lagi menjadi sup. Kenapa? Karena uang yang dapat ini materi misalnya berapa juta itu pun masih harus diolah menjadi kebaikan, jadi amal soleh. Uang tadi itu masih harus dibuat dulu untuk apa? Untuk memberi nafkah keluarga, dijadikan untuk apa? Untuk diberikan untuk menjadi misalnya sedekah, jadi zakat, jadi infak, jadi apa? Harus diolah dulu agar bisa ditransfer ke rekening akhirat. Ditransfer jadi rekening akhirat itu maksudnya apa? Harus diolah dengan energi lagi, dengan buat kebaikan lagi, buat program lagi, agar dia masuk ke saldo rekening akhirat kita. Rekening akhirat dalam bentuk apa? Pahala. Dalam bentuk apa? Amal soleh, amal jariah. Tapi sementara di SBC yang nggak dibayar bukan berarti nggak dapat balasan. Apa level balasannya? Balasannya adalah, insya Allah kalau seandainya Allah ridho, kalau seandainya murid-muridnya ridho, gurunya ridho, maka ilmu yang diajarkan langsung menjadi amal soleh, menjadi amal jariah yang juga langsung ditransfer tanpa perlu dirubah. Tanpa perlu dirubah dulu. Maksudnya dirubah itu langsung udah masuk ke rekening. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya dalam dua hal ini sama saja, tapi butuh level kesadaran. Tanpa kesadaran, mungkin orang nggak akan paham. Kok mau ya, sharing, nggak dibayar, dan seterusnya. Nah, Abi pun ngelihat dalam konteks ini. Ya, sebenarnya karena, kalau ditanya, karena dalam satu titik kesadaran, ya sama aja kan, sama-sama dibalas. Yang satu masih mentah, yang satu sudah matang. Nah, sayangnya kita itu manusia lebih banyak kadang lebih terlalu melihat yang mentahnya gitu. Wah, kalau ada materinya tuh kelihatan barangnya, wah seru nih kayaknya gitu ya. Nah, kadang-kadang hanya salah olah yang harus menjadi sup, ternyata jadi rawon. Gitu kan. Nah, sementara kadang kita lupa dengan hal-hal yang sebenarnya juga sama Allah dibalas dan balasannya langsung langsung matang. Matang itu artinya apa? Langsung disimpan sama Allah menjadi pahala, amal soleh, amal jariah, dan seterusnya. Bukankah itulah yang nanti di akhirat menjadi mata uang kita? Dan di dunia kita hanya sekedar mengumpulkan tabungan atau bekal kita di akhirat kelak. Nah, ini namanya adalah kesadaran tadi atau awareness. Nah, maka sahabatku sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Maka kita memang harus menaikkan level kesadaran tadi. Sehingga apa? Dari result, kita mau memberi impact. Nah, dari kita punya hasil kerjaan kita, ada hasil dalam bentuk bantu finansial, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk ilmu, apapun yang kita punya, kita mau memberi impact. Kenapa? Karena sudah sampai di level kesadaran. Nah, kira-kira begitu. Atau seringkali orang melihat di dalam bahasa lain itu memahami apa? Memahami hakikatnya. Oh, hakikatnya rezeki itu seperti ini. Oh, hakikatnya ibadah itu seperti ini. Oh, hakikatnya kehidupan seperti ini. Oh, hakikatnya udara. Nah, ini contoh sederhananya. Tapi dalam konteks ini, saya Abi menyampaikan tadi, ini adalah awareness. Self-awareness kita, kesadaran. Memahami betul kondisi kita. Insya Allah seperti itu kira-kira. Sahabat sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Abi juga masih belajar ya, belajar untuk sadar. Karena kadang kita ini udah tua tapi nggak sadar-sadar. Rambut udah memutih, rambut memutih ini kan tanda juga gitu ya. Tapi kadang masih nggak sadar juga ya bahwa ternyata itu tanda dari Allah untuk apa ya? Untuk segera kita berpindah dari dunia hitam ke dunia putih. Gitu Pak Ismail ya. Mas Priya mah masih hitam semua, brewok masih hitam, dia olahraga terus gitu ya. Nah, kalau kayak Pak Hilmi, saya ini sudah mulai memutih semua. Apalagi Pak Ismail, dia sengaja tuh pinter deh, rambut nggak ditumbuhin, karena kalau ditumbuhin putih semua sudah. Insyaallah. Baik. Ada lagi Ustaz Ahmad? Ada pertanyaan lagi? Baik, silakan. Coach, hasil keuntungan saya dalam bisnis bahkan sampai modal sampai modal habis karena digunakan kebutuhan keluarga. Bagaimana solusinya, Coach? Diulang, hasil keuntungan saya berbisnis habis. Mohon maaf, saya ulangi. Hasil keuntungan saya dalam bisnis bahkan sampai modal habis karena digunakan kebutuhan keluarga. Bagaimana baik. solusinya, Coach?
Masya Allah. Nah, kenapa tadi Abi menyampaikan stepnya tadi ya? Nah, kenapa dia ada stepnya tadi? Dari apa? Belief, belief berubah jadi konversi menjadi knowledge, knowledge menjadi action, action menjadi result, result baru menjadi impact. Nah, karena banyak yang nggak sadar, kadang-kadang begini, kalau kita cuman punyanya misalnya satu gelas kayak gini, ini dibagi-bagi, nanti kosong, habis dia. Bahkan kadang gelasnya pun ikut habis nih kalau seandainya kita cuma memodalkan gelas. Maka kenapa kok ada tahapan belief, knowledge, action, result? Agar apa? Agar yang kita bawa bukan gelas. Agar yang kita bawa itu adalah apa? Selang air. Selang air itu artinya apa? Sehingga kalau selang air itu dibagi-bagi, nggak habis-habis. Airnya nggak akan habis-habis. Kenapa? Karena bukan dari sekedar apa yang kita miliki. Kenapa kok habis? Karena yang kita miliki belum result. Belum result itu maksudnya bukan hasil. Tadi coba lihat kata-katanya. Belief itu keyakinan. Oh, saya yakin bahwa semuanya itu adalah dari Allah, bahwa kita sebagai manusia harus berikhtiar, harus bekerja, ya, harus memberi nafkah kepada keluarga. Lalu apa? Cari knowledge, pengetahuan, belajar. Oh, kita bekerja yang benar sehingga kita bisa pulang membawa uang. Lalu yang ketiga ada apa? Ada result. Dengan kerja kita yang bagus, dengan kerja kita yang luar biasa, misalnya, anggaplah saya sebagai karyawan, saya kerja yang bagus di perusahaan, dan saya kerja yang baik, maka apa? Dengan kerja yang baik, insya Allah kita akan ada hasil. Hasil tiap bulan dapat gaji. Insya Allah kalau kita kinerjanya bagus, nanti dari tahun ke tahun akan ada kenaikan. Nah, itu tiap bulan akan ada hasilnya. Oh, saya dapat gaji berapa? Oh, saya dapat gaji 2 juta. Dari gaji 2 juta berapa? Saya pakai hidup 1 juta. 1 jutanya bisa dipakai untuk keluarga. Ini habis, bulan depan kan dapat lagi. Kenapa? Karena kita punya selang. Bukan cuma sekedar punya tabungan yang cuma 1 juta atau 2 juta. Kalau punya tabungan cuma 2 juta, dipakai habis. Nah, maka apa? Maka hasilnya itu harus besar. Nah, makanya kenapa ada knowledge, harus ada action yang maksimal gitu. Kalau kita punya tapi kita bagi dan kita tidak membangun sumbernya, maka akan kehabisan. Maka jadilah telaga yang tidak pernah kering. Jadilah aliran sungai yang tidak pernah kering, kira-kira gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbesar actionnya sehingga resultnya semakin besar. Perbesar actionnya, resultnya semakin besar. Ada yang tanya, kenapa kok masih harus keliling Indonesia dan seterusnya? Saya bilang saya masih punya tanggung jawab. Banyak dapur yang masih harus saya hidupin. Ya. Di Lampung masih ada 3 rumah Quran, 1 pondok, ya masih ada keluarga. Di Jakarta juga masih ada orang tua, ya. Di Malang gitu. Banyak tempat yang masih harus dihidupin, sehingga kerjanya masih harus tetap ekstra. Kerja keras masih tetap harus dikerjakan, tapi juga membangun aset. Oh, punya aset, punya bisnis, punya kebun, punya apa, yang ini harapannya suatu saat nanti bisa menghasilkan, memenuhi kebutuhan seluruh dapur dan seluruh dakwah. Agar ada kemandirian. Nah, ini dibangun tadi sebagai apa? Result, sebagai hasil. Untuk apa? Agar bisa tadi impact, berbagi, berdampak. Dan impact tidak harus dalam bentuk finansial atau uang. Impact itu pun bisa jadi ilmu. Impact itu bisa jadi tenaga. Impact itu bisa jadi pikiran kita. Impact itu bisa jadi perhatian kita. Nah, impact itu karya. Tidak harus impact-nya selalu dalam bentuk uang. Nah, ini yang harus kita latih. Kenapa? Abi ingin seluruh tim, seluruh teman-teman, seluruh santri, seluruh sahabat, ayo bertumbuh terus, ayo terus meningkat, ayo terus kerjakan lebih baik dari hari ini, ayo terus, agar apa? Agar kita bisa berkontribusi lebih banyak. Kenapa? Karena Allah ingin melihat kontribusi kita. Allah ingin melihat kontribusi kita. Nah, maka sahabat sekalian, yang pertama itu. Yang kedua, Coach, gimana kalau bekerja semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, ternyata kok tetap habis juga untuk keluarga? Ya nggak apa-apa, ridho aja. Bukankah Uwais Al-Qarni menghabiskan segala yang dia miliki untuk ibunya? Bukankah Uwais Al-Qarni bahkan sampai tidak bisa ketemu dengan Rasulullah karena ibunya? Bukankah Uwais Al-Qarni sampai dianggap orang gila di sekelilingnya gara-gara ibunya? Karena inginnya berbakti kepada ibunya, bahkan sampai, Masya Allah, luar biasa, beliau pengen ketemu Rasulullah, berangkat dari Yaman sampai ke Madinah, sampai Madinah ternyata Rasulullah sedang perang, ditunggu hampir 2 bulan, ternyata belum kembali. Baliklah Uwais Al-Qarni ya setelah sebulan kemudian, karena ibunya tidak boleh lama-lama karena ibunya sakit. Dia harus balik lagi. Nggak pernah ketemu semasa hidupnya dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah ya pernah menyampaikan kepada Umar, hai Umar, mintalah doa dari seseorang ya yang namanya Uwais Al-Qarni. Dicari itu sama Umar. Pas ketemu, ya ternyata Masya Allah ketemunya di tempat yang bersihkan apa namanya kuda dan seterusnya. Umar nggak percaya nih kalau ini adalah orang yang sama Rasulullah, disampaikan bahwa orang ini masyhur di surga, masyhur di langit, walaupun di dunia nggak termasyhur. Nah, kalau kita lihat cerita tentang Uwais Al-Qarni, dia habis-habisan segalanya untuk keluarganya.
ya dianggap orang gila, mungkin dia juga nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena fokus hanya membantu ngurusin ibunya. Ibunya pengen berangkat haji, ya digendong ketika dia untuk haji. Nah, biar badannya kuat dia harus naik turun gunung bawa kambing, dari kambing dibeli di pasar kecil sampai kambingnya besar. Ketika sudah terbiasa naik turun gunung bawa kambing yang besar, barulah dia gendong ibunya sampai berangkat ke apa namanya Makkah untuk berangkat ibadah haji. Itu Masya Allah luar biasa. Nah, imbullah dari pelajaran Uwais Al-Qarni artinya apa? Ketika kita benar-benar berjuang untuk keluarga kita, terutama birrul walidain, insya Allah, mungkin di dunia kita tidak termasyur, mungkin di dunia kita kayak tadi habis-habisan, tapi insya Allah di langit kita termasyur, ya penduduk langit akan mendoakan kita, dan Allah pasti akan menyiapkan jalan untuk kita. Pekan depan Abi akan membahas tentang 4 apa namanya fitrah kita manusia. Itu kalau kita lihat di Islam ada sebenarnya 4 golongan yang bisa kita ambil untuk menjadi apa namanya pilihan mana yang akan kita dalami gitu ya. Nah, nanti insya Allah di pekan depan materi sedang disiapkan. Nah, ini teman-teman yang semoga teman-teman juga tadi punya penyemangat ya. Yang pertama tetap harus punya hasil yang besar. Hasil yang besar karena apa? Tindakan yang besar. Tindakan yang besar kenapa? Pengetahuan. Pengetahuan datang karena keyakinan. Kalau kita yakinnya, aduh, saya ini anak petani, aduh, saya ini keluarga miskin, aduh, saya nggak mungkin jadi orang kaya, ya sudah itu yang terjadi. Maka rubah mindsetnya. Rubah mindsetnya bahwa kita bisa menjadi seperti apa kalau kita menginginkan asal Allah ridho. Maka ayo kita punya mimpi yang besar, nggak apa-apa. Nah, kalau udah punya mimpi yang besar, maka jangan hanya sekedar bermimpi, belajar kemana-mana agar kita bisa mengkonversi impian kita tadi menjadi sebuah knowledge, pengetahuan. Oh, kayak gini caranya, step by step-nya. Nah, sudah kita kerjakan dengan maksimal, udah tahu, oh, kalau mimpi itu harus dikerjakannya itu dari yang kecil, caranya begini, terus nanti bersyukur, gulung, nabung, jangan kena step. Hanya ada hasilnya ini kita kumpul, kita konversi jadi aset dan seterusnya. Sudah ada hasilnya, ya kita bagikan. Nah, itu tahapannya tadi ya. Kalau misalnya bagian tadi, proses atau tahapan yang bisa kita lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita sedang belajar sama-sama. Baru kalau misalnya ternyata kita sudah berusaha maksimal, ikhtiar, kerja, dan seterusnya belum ada hasilnya, ikhlaskan. Kenapa? Karena insya Allah, untuk apa juga kita, apa ya namanya istilahnya, bersedih untuk juga kita keluarkan untuk keluarga, mau kita ungkit-ungkit juga nggak ada hasilnya. Lebih baik kita ikhlaskan dan semoga itu menjadi kebaikan. Insya Allah begitu. Baik. Masih ada lagi? Kan? Sudah tidak ada lagi, Abi. Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada, Ustaz Ahmad mungkin ada pesan-pesan dulu, nanti Abi melanjutkan lagi. Ya. Baik, terima kasih Abi Ridwan. Saya izin berbagi layar untuk laporan kegiatan Pondok Internat Utsman bin Affan di minggu kedua.
Baik, Bapak Ibu, itu tadi laporan kegiatan di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan di minggu kedua bulan Mei ini. Untuk laporan cash flow donasi di minggu kemarin itu ada donasi masuk sebesar Rp894.500. Kemudian untuk penyaluran itu 625.000, dan saldo akhir di Mei minggu kedua ini masih minus 3.156.056 sekian. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang telah menyisikan rezekinya untuk donasi di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin berdonasi di pagi hari ini, Bapak Ibu bisa menyalurkan donasinya melalui rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Utsman, dan konfirmasi transfer Bapak Ibu bisa konfirmasi ke admin 0895 1309 2202. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya barangkali ada materi lagi yang mau disampaikan dari Abi Ridwan. Ya, baik, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka tinggal closing statement ya. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Ya. Kalau masih ada pertanyaan dari teman, boleh ditanyakan dan boleh ditulis di kolom chat ya dari teman-teman sekalian, Tapi kalau sudah tidak ada, kita akan lanjutkan. Nah, maka sahabat sekalian, ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita memahami ya. Tadi kalau ada level, Abi mungkin ingin mendalami sedikit tentang yang namanya adalah kesadaran tadi. Nah, salah satu yang harus kita pahamin adalah memiliki kesadaran. Kenapa banyak orang kadang dalam kehidupannya tidak baik karena dia kehilangan kesadarannya. Nah, maka orang-orang yang kehilangan kesadaran itu seringkali dianggap orang gila kan, gitu kan? Artinya apa? Orang yang nggak sadar. Maka seringkali kalau ada orang yang misalnya marah, ada orang yang apa namanya emosi, ada orang yang berbuat tidak baik, itu pasti pesan dari orang tua itu, ayo sadar loh, sadar, gitu kan? Itu kan seperti orang tua kita bilang kayak gitu, ayo sadar gitu. Kenapa? Karena kadang kita itu tidak sadar gitu melakukan sesuatu itu kebaikan. Nah, maka memiliki kesadaran ini penting. Bahkan kemarin kalau teman-teman ada yang ikut Gebiar Wirausaha di Yogyakarta, ada yang tanya, Mas Nanang, apa tipsnya? Nah, Mas Nanang ya, Mas Nanang ini yang memiliki ayam goreng yang ngomong so. Apa tipsnya untuk menjadi pengusaha sukses? Ternyata apa? Jawaban Mas Nanang itu hanya satu kata dan itu Masya Allah jelek banget. Jawabannya adalah apa? Sadar. Karena banyak orang kadang tidak sadar memang betul, tidak menyadari kita tinggal di mana, milik siapa, menyadari tentang kehidupan kita, menyadari tentang interaksi kita gitu. Nah, kalau kita menyadari betul, maka insya Allah kita akan menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, maka sahabatku sekalian ya, dimanapun berada di seluruh Indonesia, semoga Allah terus jaga kita semua dalam kebaikan. Semoga Allah terus lindungi kita semua ya. Abi mengulangi lagi, insight terakhir dari materi pengantar kita ini hari ini adalah tentang bagaimana kita melahirkan karya terbaik dalam kehidupan ya. Bagaimana kita melahirkan karya terbaik atau bahasa Abi tadi adalah masterpiece. Hidup hanya sekali, maka jangan jadi biasa-biasa saja. Hidup kita yang sekali ini harus menjadi mahakarya. Kenapa? Karena tugas kita adalah menciptakan karya terbaik yang filmnya nanti akan diputarkan. Kalau MCU diputarkan di bioskop, nah maka film kita akan diputarkan di akhirat. Nanti Allah akan melihatkan film yang kita buat dari lahir sampai dengan meninggal, karya apa saja yang sudah kita buat, ya, kebaikan atau keburukan, dan di sana semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka untuk itu sahabatku sekalian, sebelum film kita benar-benar diputar di akhirat nanti, ayo, jadilah sutradara, jadilah pemeran film, jadilah tokoh utama terbaik dalam kehidupan kita, ya, dalam film yang akan diputarkan di akhirat nanti. Dan ketika kita nanti akan melihat film kita, anggaplah sekarang sudah setengah perjalanan, kita merenung sejenak. Oh, kalau diputarkan dari aku kecil sampai sekarang, kira-kira saya ini akan bangga, akan menangis, akan sedih, akan kecewa dengan perjalanan kita. Nah, maka kalau kita ngerasa film kita belum benar-benar luar biasa, nilainya kalau dikonversikan tadi, kalau MCU tadi sampai 41 triliun, nilainya film kita itu ada berapa banyak kebaikan dan pahala, atau jangan-jangan lebih banyak dosanya. Nah, maka mumpung masih ada waktu sampai dengan tutup usia, maka jadikanlah akhir kehidupan kita akhir yang terbaik. Boleh jadi kehidupan kita sebelumnya belum baik, boleh jadi masih banyak salah dan hilaf.
yang terbaik. Jadikanlah akhir hidup kita ini adalah penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat, penuh dengan hal-hal yang positif. Maka ayo berlomba-lomba dari sekarang sampai dengan akhir hayat kita nanti, semoga bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Semoga bisa kita isi dengan karya-karya terbaik. Sehingga ketika nanti kita sampai ke akhirat dan diputarkan film kita dari lahir sampai meninggal, nah maka kita bisa membawa film itu sebagai karya terbaik kita kepada Allah. Inilah yang disebut dengan masterpiece atau maha karya yang kita kerjakan dari lahir sampai tutup usia. Kalau kita belum mampu menulis sendiri film kita, maka bergabunglah menjadi satu bagian dari film besar. Bergabunglah bisa jadi dengan perusahaan Anda, dengan pondok Anda, dengan lingkungan yang Anda sendiri. Menjadi bagian, mungkin tidak perlu menjadi tokoh utamanya. Bisa jadi menjadi tokoh kedua, ketiga, keempat. Itu pun sudah luar biasa. Dalam kisah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tetap ada tokoh-tokoh yang lain. Ada sahabat Abu Bakar, ya. Ada sahabat Umar, Utsman, Ali, yang Masya Allah. Walaupun mungkin di cerita ini menjadi bukan yang utama, tapi peran, kiprah, dan begitu luar biasanya para sahabat ya, dalam kehidupan. Nah, maka sama dengan kita. Sahabatku sekalian, mungkin kita hanya jadi bagian dari pondok kita, jadi bagian dari perusahaan kita, jadi bagian kecil, mungkin hanya staf, mungkin di perusahaan kita. Tapi bukan berarti tidak ada peran yang bisa kita bangun. Ciptakan karya terbaik. Jadilah pilar-pilar. Seandainya yang kecil itu adalah hanyalah pentil, jadilah pentil yang terbaik yang menjaga angin tidak keluar dari bannya. Mungkin kita hanya pentil dalam suatu ekosistem besar, ya. Mungkin ada pentil di SBC, mungkin ada pentil di perusahaan. Jangan pernah berkecil hati. Tanpa pentil, bannya bocor dan nggak akan bisa jalan. Jadi jangan pernah ngerasa peran Anda terlalu kecil di tempat di mana Anda berkarya. Tetap upayakan semaksimal mungkin, upayakan sebaik mungkin. Sekecil apapun peran kita, insya Allah kita akan tetap berperan. Ya, karena mobil yang keren tadi, pentilnya hilang, gembos, kempes, mogok, nggak bisa jalan. Ya. Nah, maka ayo ambil peran, ambil bagian. Semoga kita semua sama Allah diizinkan menutup usia kita dengan husnul khatimah, dengan kebaikan di akhir, dengan keadaan kemenangan. Ya, sahabatku sekalian, kami mendoakan semoga hari ini kita akan terus berkarya yang terbaik untuk kehidupan kita. Satu pekan ke depan kita bisa menghasilkan terbaik untuk keluarga dan untuk akhirat kita kelak. Semoga apa yang kita kerjakan ya insya Allah menjadikan kita mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban, berkah berlimpah yang kita bawa pulang, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita yang memakan rezeki itu menjadi anak yang soleh dan solehah, hafiz dan hafiz. Dan semoga tetes keringat, capek, payah kita Allah catat sebagai amal jariah, Allah catat sebagai amal soleh yang Allah terima. Dan semoga kita semua Allah mudahkan dalam segala urusan. Semoga yang sakit tidak diberi kesembuhan, yang sempit segera dikasih kelapangan, yang sulit diberi kemudahan, yang berat semoga Allah ringankan, yang sedang ada masalah semoga Allah beri solusi, yang sedang ada hutang semoga Allah berikan jalan keluar untuk bisa membayar semua hutang-hutangnya, yang semoga hari ini yang sedang ada masalah dan timpakan dalam sebagai ujian, semoga Allah kuatkan untuk bisa melewati ujian dan lulus dengan keadaan takwa ya berserah kepada Allah, dan semoga lebih baik lagi. Semoga kita bersaudara di dunia dan semoga di akhirat kelak kita bisa bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah, yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari Abi, mohon dimaafkan. Apabila ada salah hilaf, tentu sebagai manusia banyak salahnya, mohon dimaafkan. Ridho doa mendoakan, doakan Abi, Umi, doakan keluarga kami semua, semoga Allah selalu jaga dan semoga Allah beri karunia. Amin ya rabbal alamin. Abi tutup kajian kita di pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Abi Ridwan untuk materinya pada kajian ngopi pagi hari ini. Masya Allah. Jazakumullah. Untuk mengakhiri kajian ngopi pagi pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.